Kali ini kita akan memberikan tema solusi tepat panen berlipat, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tanaman cabai. Masalah-masalah yang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian yang ada di lapangan mungkin bisa ditanyakan di sini. Selama acara, Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan di chat. Saya akan memberikan beberapa hal di sini, dan nanti saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Bapak Ali Zarkasi dari Technical Excellence. Kepada Bapak Ali Zarkasi, saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak Mas Ali. Selamat siang Bapak dan Ibu petani cabai seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ali Zarkasi dari Technical Excellence Syngenta. Siang kali ini kita akan sharing atau berbagi mengenai solusi tepat panen berlipat pada tanaman cabai. Mari, apa yang bisa kita lihat di sini? Silakan, Mbak Husna. Solusi tepat panen berlipat. Pertanyaan pertama, Bapak dan Ibu petani cabai di Indonesia, ketika kita bertanam cabai, pertanyaan yang pertama adalah, sebetulnya berapa banyak sih, berapa rupiah ketika kita tanam cabai yang bisa kita dapat? Nah, sekarang kita akan coba berhitung secara sederhana. Dalam 1 hektar, kita bisa mempunyai populasi sebesar 18.000 batang tanaman cabai per hektar. Bila Bapak dan Ibu bisa memproduksi 0,8 kg cabai per batang atau sekitar 800 gram, itu sama dengan 14,4 ton per hektar. 14,4 ton per hektar, kalau kita kali dengan harga cabai sebesar 15.000 per kilo, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan kesempatan bisa mendapat sebesar 216 juta rupiah. Itu dengan hanya 0,8 kilo per batang per hektar. 216 juta rupiah. Nah, sebetulnya bagaimana kondisi pertanaman cabai di Indonesia? Mari kita lihat di slide berikutnya. Bapak dan Ibu bisa lihat di grafik sebelah kiri atas, ini adalah produktivitas cabai di Indonesia berdasarkan provinsi. Kalau kita rata-ratakan, petani Indonesia baru bisa menghasilkan sekitar 8,4 ton per hektar tanaman cabai. 8,4 ton per hektar. Provinsi tertinggi masih di Jawa Barat. Petani di Jawa Barat bisa menghasilkan sekitar 14,4 ton per hektar per musim di tanaman cabai, disusul dengan Provinsi Bali dan Provinsi Sumatera Utara. Lalu ada apa? Dari 8,4 ton per hektar secara produksi rata-rata nasional, kalau kita bandingkan, Bapak dan Ibu bisa lihat di deskripsi benih cabai yang Bapak Ibu tanam, itu benih bisa memiliki potensi hasil sebesar 18 sampai 28 ton per hektar. Jadi ada selisih dari 8,4 ke 18 ton per hektar. Kenapa? Berarti ada ruang untuk perbaikan bagaimana kita bisa meningkatkan hasil tanaman cabai kita. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi budidaya cabai. Salah satunya adalah pertama, harus diperhatikan syarat pertumbuhannya. Kedua, persiapan produksi, lalu persiapan lahan, lalu persemaian dan pindah tanam, masuk ke dalam pemeliharaan, dan pengendalian OPT. Nah, OPT ini adalah organisme mengganggu tanaman, di mana OPT adalah faktor yang bisa membatasi dan bisa menghilangkan hasil panen cabai Bapak dan Ibu sampai 100%. Sampai 100% bisa hilang karena OPT. Nah, bagaimana kita bisa menanggulangi ini? Kita lanjut kepada slide berikutnya. Di dalam slide ini Bapak dan Ibu bisa lihat, sebelah atas ini adalah fase tanaman cabai mulai dari masa persemaian, vegetatif, berbunga, mulai berbuah dan masa panen. Kalau kita lihat di masa persemaian, tanaman cabai kita sudah memiliki resiko dari serangan hama trips dan juga kutu kebul, di mana kutu kebul ini bisa menjadi vektor dari vektor virus Gemini. Ketika pindah tanam, ada resiko bibit yang kita tanam terserang oleh ulat tanah ataupun orang-orang. Masuk masa vegetatif,
hama penghisap seperti trips dan kutu kebul masih mengancam hingga masa berbunga. Lalu ketika masa berbunga itu biasanya akan datang serangan tungau. Dan ketika masa berbuah hingga masa panen, hal yang paling krusial adalah ketika bagaimana kita melindungi buah dari serangan ulat buah dan juga penyakit patek ataupun antraknos. Bagaimana kita memiliki solusi untuk resiko ini? Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Syngenta memiliki solusi tepat panen berlipat, nikmati sukses dan raih hasil maksimal berkat dukungan teknologi dari Syngenta. Dari slide ini kita bisa lihat, kita kembali ke masa persemaian, di mana di masa persemaian pun di sini ada resiko untuk hama penghisap. Bapak dan Ibu bisa lindungi persemaian atau bibit cabai Bapak dengan Alika. Lalu masuk masa vegetatif, di mana di sini pun hama penghisap masih sebagai hama dominan, kita memiliki solusi menggunakan Alika dan Kurakron. Masuk ke masa berbunga, biasanya di sini adalah fase kritis mulai munculnya tungau, dan juga di sini masih ada resiko hama penghisap seperti kutu kebul dan trips. Di sini kita memiliki solusi menggunakan Pegasus. Selain sebagai alternasi dari produk sebelumnya, Pegasus pun sangat kuat untuk mengendalikan atau membatasi kehadiran serangan dari tungau. Masuk ke masa berbuah, di sini kita harus sudah melindungi buah cabai kita dari penyakit yang paling potensial, yaitu adalah patek atau antraknos. Penggunaan fungisida di sini kita memiliki solusi menggunakan Bion M dan Amistartop, di mana Bion M memiliki keunggulan untuk meningkatkan daya imun tanaman dari penyakit, dan juga Amistartop sebagai fungisida yang kuat dan ampuh untuk mengendalikan antraknos atau patek. Silakan dilanjut. Ini adalah produk-produk unggulan untuk solusi tepat panen berlipat di tanaman cabai. Yang pertama adalah Alika. Alika bisa mengendalikan hama trips dan hama penghisap dari sejak awal pertanaman, mengendalikan kutu kebul dan kutu daun di dalam tanaman cabai. Lalu kita juga memiliki Kurakron, bisa mengendalikan sejak awal dan membasmi hama seperti trips, tungau, dan ulat. Lalu kita memiliki Pegasus. Pegasus adalah insektisida dan juga sekaligus sebagai akarisida yang bisa mengendalikan hama penghisap dan juga puas sekali untuk serangan hama tungau. Di fungisidanya kita memiliki Bion M, di mana Bion M ini adalah fungisida yang memiliki cara kerja kontak dan juga sistemik, melindungi buah cabai dari serangan antraknos atau patek dan juga meningkatkan daya imun tanaman terhadap penyakit. Amistartop sebagai fungisida memberikan perlindungan menyeluruh terhadap serangan penyakit untuk penyakit patek dan antraknos, dan juga bisa memberikan peningkatan hasil dan kualitas. Dan di bawah ini adalah hama dan penyakit potensial di tanaman cabai. Berikut adalah solusi tepat panen berlipat yang dimiliki oleh Syngenta. Solusi tepat ini kita pernah uji cobakan di beberapa wilayah, salah satunya adalah di Malang tahun 2018. Bapak dan Ibu bisa lihat ada dua gambar sebelah kiri dan sebelah kanan, plot pembanding dan plot Syngenta. Plot Syngenta adalah plot tanaman cabai yang menggunakan solusi tepat panen berlipat dari Syngenta, sedangkan plot pembanding adalah perlakuan petani secara umum. Kalau kita bisa lihat dari bentuk crop performance dari fotonya itu sendiri akan lebih menarik, akan lebih sehat, dan akan lebih sempurna yang lebih sebelah kanan. Lalu kita masuk ke dalam grafik, bila kita bandingkan untuk hasil panennya, di sini ketika dilakukan sampling beberapa kali panen, tanaman plot Syngenta bisa mengeluarkan hingga 1 kg per batang tanaman. Sedangkan pembandingnya, plot pembanding hanya bisa mengeluarkan sekitar 0,5 kg per batang tanaman. Artinya ada kenaikan sekitar 50-80% dari kedua plot ini. Nah, bagaimana dari cost-nya? Setelah kami hitung cost per hektarnya, plot Syngenta mengeluarkan biaya sekitar 13 juta dibanding plot pembanding sekitar 7 juta. Dari selisihnya, Bapak dan Ibu bisa lihat ada selisih sekitar 7 juta, 6 sampai 7 juta selisih perbedaannya, tapi
Bapak dan Ibu bisa lihat di grafik paling kanan bawah dengan menambahkan tambahan uang seperti itu, Bapak memiliki kesempatan tambahan hasil sekitar 126 juta rupiah. 126 juta rupiah lebih baik daripada plot pembanding. Lalu ada satu lagi di lokasi yang sama di tahun 2019. Silahkan ditampilkan selanjutnya. Ini juga sama di Malang tahun 2019. Kita lakukan satu kali lagi. Bapak dan Ibu bisa lihat di dua gambar tersebut. Ini kita panen di petikan kedua. Jadi belum selesai panen, tapi kita ambil sampling dari 3 tanaman. Kalau kita lihat dari gambar ini, plot Syngenta memiliki buah yang lebih mulus, lebih besar, dan juga tentunya bobotnya lebih tinggi. Kalau kita lihat plot pembanding, tanam cabai buahnya tidak semenarik dari plot Syngenta. Nah, setelah kita timbang, ada perbedaan sekitar 0,3 gram dari masing-masing tanaman. 0,3 gram dari per batang tanaman. 0,3 gram ini sangat besar sekali bila Bapak memiliki populasi tanaman 18.000 atau bahkan lebih dari 18.000 tanaman. Inilah beberapa hasil yang pernah kami uji cobakan mengenai solusi tepat panen berlipat di tanaman cabai dari Syngenta. Oke, untuk sesi sharingnya sampai di sini. Selanjutnya kita akan memiliki video testimoni dari petani. Terima kasih. Serangan virus ini luar biasa. Banyak petani tapi tidak panen. Tapi dengan menggunakan produk-produk ini, dengan melalui kocoran, dengan perawatan intensif, alhamdulillah bisa berhasil. Menggunakan produk-produk Syngenta ini, hasil produktivitas tanaman saya meningkat. Kemudian kualitasnya juga bagus. Baik itu mungkin hama dan penyakit, itu saya selalu menggunakan produk dari Syngenta. Ya, terima kasih Pak Ali atas pemaparannya tentang tanaman cabai. Sangat menarik karena di masa seperti ini produk-produk pertanian sangat berguna dan para petani juga berjuang tetap berada di sawah untuk memberikan produk-produk pertanian bagi masyarakat di Indonesia. Terima kasih Pak Ali. Dan sangat menarik juga Pak, beberapa sudah hadir. Ternyata tidak hanya dari Jawa Pak, ternyata juga ada dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, ada dari Medan, dari Sabang sampai Merauke sepertinya Pak. Ada juga beberapa pertanyaan yang sudah muncul dan mungkin Bapak Ibu sekalian para petani di Indonesia yang menyaksikan webinar Facebook ini bisa memberikan pertanyaan di kolom chat. Ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama adalah apakah materinya bisa di-share kepada para petani Pak? Oke, baik Bapak dan Ibu petani, mudah-mudahan Bapak dan Ibu petani bisa mengakses materi ini setiap saat di Facebook, yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu petani bisa menghubungi kawan-kawan kami yang ada di seluruh daerah. Kita memiliki kawan-kawan di setiap daerah untuk bisa mengakses materi ini dan juga menanyakan mengenai solusi tepat panen berlipat tanaman cabai dari Syngenta. Ya, baik Bapak Ibu. Sebenarnya kita juga sudah memiliki WhatsApp grup Bapak Ibu di mana di sana Bapak Ibu juga bisa mendapatkan informasi dari beberapa informasi untuk solusi yang diberikan Syngenta kepada para petani. Silakan hubungi petugas Syngenta yang ada di lokasi Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan informasi detail lainnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah untuk produk-produk tersebut tersedia di mana saja, Pak? Oke, terima kasih banyak Mas Ali.
Untuk produk-produk PT Syngenta secara umum tersedia di kios-kios pertanian di mana Bapak dan Ibu bertani tanaman cabai ini. Kalaupun memang Bapak dan Ibu belum bisa mendapatkannya, bisa sekali lagi bisa menghubungi kiosnya untuk menanyakan, bisa menghubungi petugas kami di lapangan. Secara umum di seluruh Indonesia produk ini sudah tersedia. Begitu Mas Ali. Oke, terima kasih. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Silahkan memberikan pertanyaan dari masalah-masalah yang dihadapi selama ini di lapangan, mungkin dapat menemukan solusinya di sini. Dan selanjutnya Pak Ali ada pertanyaan lagi. Ini plenum juga ada rekomendasi untuk Bemisia. Mohon sharing mengenai efikasinya bagaimana. Oke, terima kasih banyak Mas Ali, terima kasih banyak Bapak atau Ibu yang bertanya mengenai plenum. Jadi plenum memang sudah terdaftar untuk mengendalikan Bemisia di tanaman sayuran. Jadi untuk plenum, untuk beberapa wilayah seperti mungkin Kediri, Magelang itu adalah wilayah-wilayah tanaman cabai yang tingkat serangan virusnya sangat tinggi sekali. Nah, virus ini salah satunya ditularkan atau vektornya adalah Bemisia. Plenum bisa digunakan untuk mengendalikan Bemisia sebagai alternasi dari Alika dengan dosis 300 gram per hektar. Jadi Bapak dan Ibu bisa alternasikan Alika dengan plenum dengan dosis yang dianjurkan. Satu lagi, pembahasan mengenai serangan virus dan Bemisia di beberapa wilayah memang sangat tinggi sekali. Selain kita menggunakan proteksi dari solusi tepat panen berlipat dari Syngenta, Bapak dan Ibu juga harus memperhatikan dari kesehatan benihnya. Ketika Bapak dan Ibu melakukan persemaian, di situ pun sudah harus melakukan perlindungan dari mulai mungkin screen dan juga aplikasi menggunakan Alika. Sehingga ketika dipindah tanamkan, mulai dirawat dari sejak pindah tanam sampai ke panen, Bapak dan Ibu memiliki tanaman cabai yang mempunyai perlindungan sempurna dari masa persemaian sampai masa panen. Terima kasih Mas Ali. Oke, makasih Pak. Ini sangat menarik karena banyak pertanyaan yang masuk. Ini masih terkait dengan plenum Pak. Ini ada pertanyaan lagi, bisa mungkin dibahas lagi tentang plenum yang ada di produk Syngenta, kemudian bagaimana dosisnya, kemudian volume semprot, serta bagaimana volume semprot di masing-masing fase tanaman cabai Pak. Oke, terima kasih. Masih mengenai plenum Mas Ali ya. Ya. Ya, fase yang paling kritis yang pernah kami alami mengenai serangan Bemisia ini adalah fase pertama, fase persemaian, pindah tanam sampai yang paling kritis adalah fase pecah cagak. Nah, inilah fase-fase yang harus memang betul-betul kita lindungi. Terkait dengan penggunaan plenum, biasanya kita aplikasikan plenum dimulai fase vegetatif. Kalau Bapak dan Ibu mulai aplikasi di umur 7 atau 14 hari, dengan menggunakan Alika, interval 7 harinya kita bisa aplikasikan plenum, kita masukkan plenum. Kalau tadi kita menggunakan dosis per hektar sekitar 300 gram, nanti bisa dibagikan ideal sih untuk tanaman cabai. Volume semprot yang digunakan ketika masa vegetatif bisa sampai sekitar 300 liter per hektar. Jadi Bapak dan Ibu bisa gunakan plenum dengan konsentrasi sekitar 0,4 sampai 0,5 gram per liter air. Itu di masa vegetatif ketika Bapak aplikasi Alika, lalu alternasi dengan plenum, masuk dengan Alika, plenum seperti itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Itu terkait dengan plenum. Sekarang ada pertanyaan menarik lagi Pak. Mungkin ini juga salah satu masalah dari petani, bagaimana ya Pak cara mengatasi layu fusarium? Dan Pak. Oke, ya, layu fusarium. Jadi layu di tanaman cabai itu ada dua, ada layu fusarium dan layu bakteri. Jadi pertama yang harus kita pastikan adalah kita identifikasi dulu apakah layu fusarium ataupun layu bakteri. Layu fusarium biasanya dia menyerang di fase-fase akhir ketika sudah ada buah tanaman cabai. Nah, layu fusarium ini menyerang dari bagian bawah, dari bagian tanah, lalu ke jaringan pengangkut. Jadi, untuk solusi secara totalnya adalah lebih kepada ketika bagaimana kita secara agronomi mempersiapkan bedeng untuk pertanamannya. Pertama dari pH-nya, kita pastikan ideal untuk tanaman cabai dengan melakukan pengecekan pH, melakukan pengapuran untuk
mendekatkan pH tanah dengan pH ideal tanaman cabai, lalu menggunakan pupuk kandang yang sudah matang, dan ketika menutup beddingan dengan mulsa, berikan jarak untuk melakukan pertanaman. Jangan ketika langsung tutup mulsa, besoknya sudah bisa ditanam. Itu biasanya bisa jadi mengakibatkan kendala. Pertama dari faktor budidaya. Yang kedua adalah tetap di masalah pH. Ada beberapa kasus ketika kita melakukan pemupukan di tempat yang sama, ini pengalaman kami, dipemupukan di tempat sama di lubang tanam, lama-kelamaan pH-nya itu akan turun. Nah, ketika pH tanahnya turun di lubang tanamnya itu banyak sekali mendatangkan kendala, salah satunya bisa jadi adalah layu fusarium. Seperti itu. Lebih kepada faktor agronomi karena ini menyerang dari bawah, dari tanah, dan terutama disebabkan oleh pH tanah yang tidak ideal. Terima kasih Mas Ali. Oke, terima kasih Pak Ali. Jawabannya mungkin sangat membantu bagi petani ya, karena itu juga salah satu masalah. Ini juga ada pertanyaan lagi Pak. Tadi terkait dengan layu sudah dijawab oleh Pak Ali. Saya akan langsung ada pertanyaan bagaimana mencegah penularan virus kuning dari mulai pindah tanam cabai, jadi dari awal sampai mungkin pindah tanam kemudian selama masa vegetatif. Silakan Pak. Oke, terkait penularan virus, kita tahu virus itu ditularkan oleh vektor. Vektornya adalah hama pengisap, salah satunya Panacea. Jadi hal yang harus kita batasi adalah vektornya tersebut. Ketika Bapak dan Ibu sudah melindungi persemaian dengan sempurna, ketika pindah tanam mempersiapkan tanaman cabai kita 90 sampai 120 hari ke depan, kita memiliki solusi drenching dengan menggunakan Alika atau metode kocor. Jadi ketika Bapak dan Ibu melakukan pindah tanam dari persemaian ke lahan, pas setelah pindah tanam di hari yang sama atau bisa jadi sehari setelahnya, Bapak bisa melakukan metode kocor menggunakan Alika. Alika ini dilarutkan dengan konsentrasi 0,5 ml per liter air. Kalau Bapak menggunakan drum 200 liter cukup menggunakan 100 ml Alika. Kalau tidak ada, Bapak bisa menggunakan mungkin ember cat yang 20 liter, cukup memasukkan 10 ml Alika, diaduk. Nah, kita tuangkan sekitar 100 ml ke dalam lubang tanam. 100 ml itu sekitar setengah gelas air mineral 100 ml. Itu sekitar 100 ml dituangkan, dikocorkan ke dalam lubang tanam, tapi ingat ke dalam lubang tanam, tidak disemprotkan ke daunnya. Dikocorkan ke dalam lubang tanam, pas di hari pindah tanam atau 1 hari setelahnya, diulangi 7 hari kemudian. Jadi 7 hari setelah tanam, kita lakukan metode pengocoran Alika lagi. Dari hasil yang kita uji coba di beberapa wilayah, ini sangat bisa menurunkan serangan pertama, serangan hama yang ada di dalam tanah. Jadi banyak bibit yang dipotong oleh hama tanah, tapi dengan metode kocor Alika ini banyak bibit yang terselamatkan. Jadi biaya tenaga kerja dan biaya sulam sangat jauh menurun. Lalu di beberapa wilayah yang memang rentan sekali dengan virus, kita sudah pernah buktikan ini jauh menurun sekali serangan virus ketika kita menggunakan metode kocor Alika. Jadi metode kocor Alika ini sudah diadopsi di beberapa kawan-kawan petani, mulai dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, di Jawa Barat, lalu di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mungkin lebih banyak juga di kawan-kawan di petani yang lain karena kita sudah menginformasikannya di kawan-kawan di daerah yang memiliki potensi tanaman cabai. Dengan metode kocor Alika di umur 0 dan 7 hari setelah tanam. Terima kasih Mas Ali, bisa dilanjut. Di sini saya lihat ada pertanyaan mengenai antraknos dan lalat buah. Halo? Ya. Mengenai penyakit antraknos, jadi antraknos ini menyerang kepada buah tanaman cabai. Bagaimana cara kita melindunginya? Harus dari awal. Ketika tanaman cabai mulai berbunga, disitulah kita bisa melindunginya dengan
Bion M. Lalu setelah melindungi dengan Bion M, ketika mulai masuk pembentukan buah, kita bisa alternasikan Bion M dengan Amistartop dalam interval 7 hari. Ketika misalkan hari Senin ini kita menggunakan Bion M, hari Senin depan kita bisa menggunakan Amistartop. Lalu bagaimana untuk lalat buah? Lalat buah ini juga sebagai risiko dari hama yang menyerang ketika fase berbuah atau fase panen. Jadi di sini kita menggunakan Alika Mix Curacron, lalu bisa dialternasikan dengan Foliantargo Mix Curacron. Seperti itu untuk bagaimana untuk pengendalian antraknos dan lalat buah di tanaman cabai. Ya, oke Pak Ali, terima kasih Pak. Ini juga ada beberapa pertanyaan juga dari petani di Kayu Aro Pak, di Sumatera Barat ya Pak ya. Ya. Oke, ini untuk dia sudah memberikan seperti testimoni Pak bahwa produk Syngenta sudah cocok dan bagus untuk tanaman cabai. Bagaimana kalau untuk mengatasi tanaman cabai yang layu? Tadi sudah dijelaskan sebenarnya Pak ya, cuman mungkin lebih ditekankan lagi Pak dari Bapak Sulis, Desa Kebun Baru, Kecamatan Kayu Aro Barat. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sulis. Terima kasih banyak sudah menggunakan produk dari Syngenta. Jadi, kalau Bapak sudah menggunakan solusi tepat panen berlipat dan puas dengan hasilnya, kita bisa lanjutkan untuk mengenai resiko-resiko yang lain. Tadi sudah diinformasikan mengenai layu. Yang pertama adalah kita harus identifikasi dulu. Itu layunya dari bakteri atau dari fusarium. Kalau layu bakteri, ketika Bapak potong tanaman cabai di dekat permukaan tanah, lalu Bapak celupkan batang cabainya dan didiamkan, dia akan mengeluarkan eksudat seperti asap rokok itu ketika terserang layu bakteri. Lalu untuk layu fusarium ketika kita cek seperti itu tidak akan keluar eksudat di dalam air. Nah, mengenai layu ini lebih kepada dari faktor agronomi, jadi lebih kepada persiapan lahan yang kita lakukan ketika sebelum menanam cabai. Yang pertama, mengecek pH tanah. Kita harus bisa sesuaikan dengan kondisi ideal yang dibutuhkan tanaman cabai karena pH tanah yang memang di bawah pH tanah ideal tanaman cabai itu sangat rentan sekali terhadap serangan layu, baik layu fusarium ataupun layu bakteri. Yang kedua, penggunaan pupuk kandang. Ini juga harus pastikan untuk pupuk kandang yang sudah matang. Lalu ketika pembuatan bedengan diberikan jeda. Ketika Bapak sudah selesai membentuk bedengan, melakukan penutupan mulsa, melakukan pelubangan, diberikan jeda sekitar 7-14 hari, lalu baru dilakukan penanaman. Mudah-mudahan kita bisa bahas lebih jauh untuk masalah faktor agronomi terkait masalah layu untuk sesi berikutnya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sulis dari Kayu Aro. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak terkait dengan layu fusarium masih. Mungkin ini salah satu masalah bagi petani. Apakah ada perbedaan ciri fisik pada cabai atau tomat yang terserang layu fusarium dengan yang terserang layu oleh bakteri? Oke, sepengetahuan kami, untuk layu fusarium dan layu bakteri, bagaimana cara membedakannya adalah yang pertama, kita memotong batang tanaman. Sekitar 5 cm di atas permukaan tanaman, kita potong, lalu potongan tersebut kita celupkan ke dalam gelas berisi air, kita tahan. Bila dari ujung potongan terlihat ada eksudat ataupun ada cairan berwarna putih keluar dari ujung potongan, itu sudah bisa dipastikan layu bakteri. Dan juga biasanya aromanya tidak sedap kalau untuk layu bakteri. Itu cara pertama untuk mengeceknya. Yang kedua, secara umum biasanya untuk layu bakteri ini bisa menyerang di fase-fase awal. Jadi biasanya di fase akhir fase vegetatif di tanaman cabai ataupun tanaman tomat itu dia tiba-tiba layu tanpa ada bercak ataupun luka di dalam tanaman, dia tiba-tiba layu. Itu bisa jadi dicurigai karena terserang layu bakteri. Kalau untuk layu fusarium di tanaman cabai
biasanya kita dapatkan itu di fase-fase awal masa berbuah, itu sudah bisa mulai menyerang. Jadi tanaman cabenya itu biasanya pertama, kalau tanaman normal dia tumbuh cabang ke atas, ini dia mulai tumbuhnya agak menekuk ke bawah seperti terlalu berat, walaupun daunnya masih cenderung hijau. Nah, lama-kelamaan daunnya layu, akhirnya daunnya rontok dan tanamannya kering. Biasanya seperti itu Oke, terima untuk kasih Pak Ali. identifikasinya. Ini ada pertanyaan jauh juga Pak dari Kayu Aruk Jambi. Oh, jauh-jauh dari Jambi Pak. Dari Bapak Lesa di Sungai Rumpun, pertanyaannya, selamat siang Pak, kendala yang dialami petani sekarang di persemaian cabai, yaitu penyakit rebah batang atau pitium. Bagaimana cara penanggulangannya Pak? Oke, untuk rebah batang, untuk pitium, ini biasanya terkait dengan cuaca yang pertama. Yang pertama terkait cuaca. Biasanya pertama bisa jadi media tanamnya, media semainya terlalu lembab, atau bisa jadi kondisi lingkungannya memang cenderung lembab ketika kita melakukan persemaian. Pada keadaan normal, kita juga sering banyak melakukan uji coba di persemaian. Kita pernah melakukan aplikasi Alika di mix dengan skor di masa persemaian. Ini bisa memperlihatkan, memberikan hasil persemaian yang menggunakan aplikasi ini batangnya lebih tebal, akarnya lebih putih, dan pertumbuhannya lebih sempurna, lebih cepat daripada yang tidak menggunakan aplikasi ini. Jadi kalau untuk rebah kecambah, yang pertama, faktor pertama yang harus kita kontrol adalah faktor kelembaban. Usahakan untuk media tanamnya, ketika kita melakukan penyiraman, kita cek dulu untuk media semainya. Ketika media semainya masih lembab, kita tidak usah untuk melakukan penyiraman. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasannya Pak Ali. Ini last question mungkin Pak, ada beberapa pertanyaan. Waktunya kita terbatas. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara menanggulangi rontok bunga Pak Ali? Silakan Pak. Oke, terkait rontok bunga di tanaman cabai, jadi harus kita lihat dulu apa penyebabnya, kita identifikasi. Rontok bunga bisa jadi pertama, itu bisa disebabkan oleh serangan trips. Ketika trips sebagai penyebabnya, tentu yang harus kita lakukan adalah membatasi serangan trips yang ada di tanaman cabai kita. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Bapak bisa periksa ketika bunga cabai Bapak rontok, Bapak bisa periksa di bunga-bunga cabai yang masih menempel, diangkat dan dilihat bagian dalamnya. Kalau ada hama berwarna hitam dan dia bisa berjalan, itu adalah trips. Jadi sudah jelas kalau itu adalah akibat serangan trips. Kita bisa kendalikan, bisa menggunakan Alika Kurakron ataupun Pegasus. Bisa dialternasikan juga. Lalu faktor yang lain yang bisa mengakibatkan serangan trips juga serangan gugur bunga atau rontok bunga, selain hama trips, juga faktor cuaca. Ketika cuacanya terlalu kering, masuk ke musim kemarau, itu juga bisa mengakibatkan rontok atau gugur bunga. Faktor pembatas selanjutnya adalah hara kalium. Itu juga bisa membatasi ketika terjadi rontok bunga, bisa jadi itu juga diakibatkan karena terbatas dari hara kalium. Yang pasti Bapak cek terlebih dahulu, bila di dalam bunganya itu terdapat trips, sudah pasti dan sudah bisa dipastikan itu akibat serangan trips. Bapak bisa menggunakan Alika mix dengan Kurakron, dialternasi dengan Pegasus. Terima kasih, Mas Ali. Oke, terima kasih banyak Pak Ali. Karena waktu sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan untuk Bapak Ibu sekalian, para petani yang ada di Indonesia. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi petugas Syngenta yang ada di lapangan untuk informasi lebih detail. Jadi produk-produk apa saja yang ditawarkan Syngenta untuk solusi dari masalah-masalah yang dihadapi Bapak Ibu sekalian di tanaman sayuran, terutama tanaman cabai. Silakan hubungi petugas Syngenta yang ada di lapangan. Terima kasih banyak Pak Ali atas penjelasannya. Itu saja dari kami tentang webinar Petani Maju Indonesia yang mengambil tema solusi tepat panen berlipat. Dan kali ini kita sudah membahas tentang tanaman cabai.
Sampai ketemu di webinar Petani Maju Indonesia selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak petani cabai seluruh Indonesia. Semoga kita punya kesempatan untuk bisa membahas informasi lain dari Syngenta. Solusi tepat panen berlipat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.